Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kamu olahraga, jangan diem aja. 1, 2, 3. Anggukkan kepala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kita nggak usah perlu olahraga keluar. Tetap di rumah pun kita bisa olahraga ya. Halo pagi. Olahraga juga. Iya. Olahraga juga ya. Iya. Di mana? Di rumah aja. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Iya. Kita kan harus prokes ya. Betul sekali, harus pakai masker juga. Semoga pakai maskernya harus bener juga. Iya. Ini Koni, aduh pakai maskernya kok di situ. Koni, pakai maskernya. kamu tuh gimana? Tuh kelihatan no. Kamu sudah tahu belum prokes? Prokes tuh pakai masker yang benar di mana, Pak? Betulin. Coba Koni. Ini. Salah kelebihan. Kelebihan. Diulangi. Ini juga nggak boleh. Yang betul seperti ini. Ya. Pakai masker, menutupi mulut dan hidung. Ya, Itu betul Koni. betul. Kamu tadi olahraga kok ya sampai di mata. Iya. Makanya dari tadi kok mataku gelap. Nah iya. Betul. Salah pakai masker kok. Nah, kita udah habis olahraga nih. Ya, hari Minggu kan Waktunya kita kan kita siap-siap di Oke, saya pulang mandi dulu ya. Oke, dah. Tadat. Nah, Bu Elvi buat bolu kukus loh. Udah jadi, matang. Pasti enak, siapa yang mau? Wah, Bu Elvi bikin apa? Iya nih, bikin bolu kukus lah. Nanti aja. Ini kita waktunya sekolah minggu dulu. Iya, Nanti setelah selesai ya. Nah, kita sapa anak-anak kita di sana ya. Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini tetap di rumah. Kita sapa bukan hanya anak-anak, tapi yang utama kita sapa Tuhan Yesus kita yang sudah mengasihi dan menebus hidup kita. Kita nyanyikan selamat pagi Bapak, oke? Oke, siap. Ya. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengasihi kami, menebus hidup kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersiap diri untuk berbakti sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, kami ingin dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuji Allah yang kami kasihi, dan juga kami rindu menjadi anak Tuhan yang baik, yang senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan bersama-sama amin. Amin. Yeay. Nah, Wah, kelihatannya enak ini. pasti ada warna-warninya kan? Iya. Tapi kalau buat ini nih harus, Iya, resepnya apa? nah Ada ada resepnya dong. Oh. Harus ada aturannya. Iya, ada asuransinya. Telurnya enggak boleh terlalu banyak. Oh, ya. Terigunya juga nggak boleh terlalu Oh, ya, banyak. aturannya ya, Pak. Iya, Oh. jadi semuanya ikut aturan Oh. supaya hasilnya bagus. Bagus kayak gini ya, enak Iya. ya. Wah. Nah, bagus. Iya. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita juga harus ikut aturan Tuhan Yesus. Betul. Aturannya ada di mana? Coba. Coba ada di kita. Alkitab. Nah, Tuhan ingin kita menjadi anak yang baik, Betul. yang melakukan Dan taat juga firman firman Tuhan. Tuhan. Betul. Taat juga. Ada lagu tuh Pak, yang seperti, aduh kalau lampu merah itu bilang apa? Stop. Stop, gitu ya. Ya. Itu ya yang pernah Oke. kita nyanyikan. Stop, ku mau katakan. Yes. Nah, bukan hanya nyanyi anak-anak, tetapi harus dilakukan. Betul. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, Oke. ya. Oke. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daguku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Nah, bagus. Oke. Kita belajar bahasa Inggris yuk. Oh ya. Nah, asik. ini kata apa? Never. Never. Artinya Never itu tidak pernah. Kalau ini Ya. Itu never. salah bagus. Apa anak-anak? Ever. Artinya Artinya pernah. Nah, sekarang Iya. kita coba mau tanya Kak Agus. Oke. Waktu dari kecil sampai sekarang nih, pernah enggak berbohong? Ayo. Ini atau ini? Bagus. Pernah atau tidak pernah? Yang satunya. Ini. Ini. Pernah. Jujur baik ya. Pak Agus pernah enggak iri hati? Yang mana? Mana ya? Ini? Yang ini juga. Ini ever pernah Pernah juga. juga. Nah, setelah kita ikut Tuhan Oh, ya. Yesus ya, kita belajar Betul. untuk tidak berbohong, Betul. untuk tidak iri hati, Betul. ya. Iya. Harus taat pada Firman Tuhan firman juga. Tuhan. Lama-lama kita menjadi tidak Never. pernah never. Betul. Sekarang kita nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan, ya. Kita nyanyikan 2 kali. Yang kedua kita nyanyikan iri-iri itu dosa. Yang pertama bohong, oke? Ya. Oke. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka iri hati. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak
anak yang never. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Dan saatnya kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar kita bisa mendengar dengan baik, dengan konsentrasi. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengar dengan baik, duduk tenang, dapat konsentrasi, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Kalau anak-anak misalkan saja adikmu menerima hadiah, ya. Hadiahnya itu sebesar ini anak-anak, ya. Kira-kira ini warna merah, sebesarnya ini, ya. Terus kamu juga mendapat hadiah dari orang tuamu, ya. Apa ya, sebesar apa ya? Coba kita lihat, ya. Ternyata kamu mendapatkan hadiah yang lebih besar, lebih indah. Kalau kita buka hadiahnya, kamu lebih bagus, lebih indah dibandingkan dengan adikmu tadi, ya. Nah, kira-kira kalau kamu mendapatkan hadiah yang lebih indah, pasti kamu akan senang, bukan? Nah, atau kamu marah? Aduh, kenapa aku dapat yang lebih besar? Mama ini tidak adil. Kenapa aku lebih besar dan kamu kecewa? Enggak kan? Kalau kita mendapatkan hadiah yang lebih besar, lebih baik kita, hati kita tenang-tenang aja. Atau hadiahnya sama, besarnya sama, indahnya sama, warnanya sama, pasti kalian tidak akan protes. Nah, Bu Yamti akan cerita sekali lagi, contoh lagi. Andai kata kamu disuruh mamahmu, nak, kamu sekarang coba ambil sapu dan bersihkan lantai ini. Setelah kamu nyapu, kamu bereskan kamar tidurmu dan juga tempat meja belajarmu, ya. Nah, setelah itu mama minta tolong, itu ada cucian, ya, cucian yang ada di belakang, cucian piring, masih ada beberapa piring yang belum dicuci, ya. Nah, cucilah ya nak ya, karena ibu mau pergi sama kakak, pergi ke mall jalan-jalan, ya. Nah, kemudian kakakmu dan ibumu pergi. Apakah kamu ketika nyapu, kamu akan senang hati? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apa seperti itu? Ketika kamu cuci piring, apa kamu dengan senang memuji Tuhan? Wah, saya percaya kadang-kadang kita merasa jengkel. Kenapa kakak yang diajak pergi ke mall, aku yang harus bekerja berat. Aku harus beres-beres di rumah, nyapu, bereskan kamar. Kita jadi hatinya sakit, panas, ya. Panas hati, marah, kecewa. Nah, kondisi seperti itu, hati yang seperti itu dialami oleh Kain, ya. Kain juga panas hati, sakit hati, ya, kecewa, marah, mukanya muram, tidak suka lagi. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Ternyata iri hati itu sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu jangan iri hati, karena iri hati itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 kita akan belajar dari sana. Di mana
Adam dan Hawa itu sudah diusir oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Dia berdosa di hadapan Tuhan, diusir dari Taman Firdaus. Setelah itu Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kain. Apa? Kain, ya. Nah, setelah selang berapa tahun kemudian, Kain punya adik, ya. Hawa juga melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Habil. Nah, Kain dan Habil bertumbuh semakin hari semakin besar, dan semakin dewasa, semakin kuat. Oleh karena itu, kedua anaknya Adam dan Hawa ini mulai bekerja. Apa ya pekerjaannya ya? Nah, Kain itu bekerja sebagai petani di ladang, ya, menanam sayur-sayuran, menanam tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, kemudian mungkin juga nanam gandum. Hasil pertaniannya dikelola dengan baik, ya. Mereka menanam dengan sungguh-sungguh, menyiram, bekerja keras. Nah, adiknya apa ya pekerjaannya? Ternyata adiknya berbeda, tidak seperti Kain, tidak sebagai petani, tetapi sebagai peternak. Dia gembala kambing domba, mbeknya banyak, ya. Nah, mereka bekerja keras, yang satu di ladang Kain, kemudian Habil di padang rumput supaya mbeknya bisa makan dengan leluasa. Nah, semakin hari semakin tumbuh-tumbuhannya menghasilkan, yang sayur-sayuran juga semakin besar, tumbuh-tumbuhan berupa buah-buahan juga menghasilkan berbuah, sedangkan mbeknya berbuah. Oh enggak, masa mbek berbuah, mbeknya beranak, ya. Nah, ketika mereka menghasilkan, mereka berpikir, waduh, Tuhan sudah memberkati, apa yang harus kita lakukan ya? Kata Kain. Habil menjawab, begini Kak, kita harus mempersembahkan hasil kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Mereka sepakat anak-anak, baik Kain maupun Habil, ya, mereka mau mempersembahkan. Kemudian Kain mengambil sebagian hasil dari panennya, ya, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran, ya, dia dibawa kepada Tuhan. Nah, kalau Habil apa ya? Nah, ternyata Habil itu dia sudah memperhatikan ada domba yang beranak yang paling pertama, namanya itu sulung. Anak yang paling sulung dari semua embek-embek, karena di sini melahirkan. Yang mana yang duluan? Oh, yang ini, ya, yang ini yang melahirkan. Nah, ini anak domba-dombanya yang paling sulung itu yang sulung, yang pertama, anak pembarep, anak embek yang barep itu yang pertama, itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika dari kecil itu sudah diperhatikan sama si Habil, jangan sampai keliru. Kan embeknya hampir sama, tapi yang embek yang sulung ini ternyata gemuk, ya. Mengapa gemuk? Karena ketika dipersembahkan, firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian pasal 4 itu, Habil mempersembahkan anak sulung domba, yakni lemak-lemaknya. Berarti kalau anak domba yang sulung itu lemak-lemaknya dipersembahkan, anak domba itu bukan kurus tapi endut, gemuk, sehingga banyak lemaknya. Dan ketika keduanya, yang satu mempersembahkan hasil tanaman, sebagian hasil tanamannya, yang satu anak domba sulung yakni lemak-lemaknya, mereka menghadap Tuhan, mempersembahkan syukur dan menyembah Tuhan keduanya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan melihat keduanya, ya. Dan Tuhan ternyata mengindahkan
Tuhan berkenan menerima persembahan Habil. Ya, persembahan Habil berupa lemak-lemak itu Tuhan berkenan. Dan Tuhan menolak persembahan Kain. Nah, ketika melihat bahwa persembahan Habil diterima, bagaimana reaksi dari Kain? Kain ternyata nggak senang. Hatinya panas. Panas bukan karena sinar matahari atau karena kompor api, enggak. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, ya. Dipenuhi dengan kemarahan. Kenapa marah? Karena dia mulai enggak senang kepada Habil. Kenapa Habil persembahannya diterima? Dan kalau marah, apakah bisa tersenyum? Enggak bisa. Kalau marah itu cemberut, enggak bisa bersuka cita. Dia wajahnya muram, pengen marah terus. Nah, anak-anak, kalau kemarahan seperti itu, hatinya panas, mukanya muram, itu namanya apa ya? Itu namanya iri. Iri hati. Iri hati itu dosa di hadapan Tuhan. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka terhadap orang yang iri. Karena iri itu adalah dosa. Makanya Tuhan menegur kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak bisa mukamu itu yang bersuka cita? Karena hati-hati Kain. Kalau kamu panas hati, mukamu muram terus menerus, dosa sudah mengintip dan menggoda kamu. Mengintip itu apa ya? Nah, anak-anak kalau mengintip, kalau kamu buka pintu, dibuka kecil, tidak semua dibuka, terus kamu ngintip. Tubuhmu tidak kelihatan semua, cuma mukanya sedikit, diintip. Nah, dosa itu seperti itu, ngintip dan menggoda. Pengen apa? Pengen dia melepaskan nafsu kejahatannya. Di sini dia marah sekali. Nah, Tuhan sudah mengingatkan, awas, dosa sudah mengintip, menggoda kamu. Kalau tidak hati-hati, kamu ingin berlanjut berbuat yang jahat lagi. Anak-anak, dosa kalau tidak segera bertobat, berhenti, minta Tuhan tolong supaya tidak berbuat dosa lagi, maka dosa itu akan berlanjut, membuahkan dosa yang lain. Nah, apakah Kain mendengarkan nasihat Tuhan dan berhenti untuk tidak panas hati lagi? Ternyata tidak, anak-anak. Kain tidak. Kain mau nekat. Apa yang dilakukan? Ternyata Kain membiarkan dosanya keluar. Bukan hanya mengintip lagi, tetapi dosa itu keluar. Berwujud tindakan, rencana kejahatan. Dia merancang kejahatan yang keji terhadap adiknya. Adiknya Habil diajak ke padang. Adiknya tidak tahu kalau ada rencana jahat dari kakaknya. Mereka dengan sukacita mereka pergi ke padang. Dipikirnya mau bermain, tetapi setelah sampai di padang, dari belakang Kain memukul Habil. Maka matilah Habil. Nah, setelah mati di padang itu tidak ada seorang pun yang melihat. Betul anak-anak? Tidak ada yang melihat? Tidak. Tuhan Allah kita, Dia Maha melihat. Dosa yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Makanya Tuhan memanggil Kain. Kain, Kain, di mana adikmu? Apa jawab Kain?
Ya nggak tahu Tuhan adikku di mana. Emangnya aku penjaga adikku. Betul anak-anak? Kain tidak tahu di mana adiknya. Kain tahu bahwa dialah yang membunuh adiknya. Tuhan melihat Kain tidak mau bertobat, Kain tidak mau mengakui kesalahannya, Kain tidak menyesali perbuatannya. Sehingga Kain juga dihukum oleh Tuhan. Nah, anak-anak, betapa ngerinya dosa itu, ya. Ngerinya dosa iri itu. Kalau iri itu tidak segera dihentikan, maka akan membuahkan dosa yang lain. Maka jangan iri hati. Bagaimana caranya, Bu Yamti? Karena aku suka iri terhadap temanku, aku suka iri terhadap adikku, aku suka iri terhadap kakakku. Bagaimana caranya? Anak-anak, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengalahkan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberi kemampuan untuk mengatasi dosa. Dan Allah Roh Kudus akan menuntun kita senantiasa supaya kita dapat hidup benar. Bagaimana caranya? Mari kita minta ampun kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi kalau ada iri di dalam hati kita. Jangan sampai dosanya mengintip dan menggoda untuk berbuat dosa yang lain lagi. Yang kedua anak-anak, mari kita belajar melihat kelebihan orang lain itu, kita ikut bersyukur. Waduh, temanku punya keahlian, kepandaian yang lebih daripadaku. Kita belajar untuk ikut mengucap syukur dan memuji mereka, ya. Dan yang ketiga, mari kita belajar dari kita sendiri apa? Mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Itu tidak mudah anak-anak. Harus kalau kita gagal minta ampun lagi. Kalau kita gagal minta, Tuhan tolonglah saya gagal lagi. Jangan sampai dosa mengintip dan menggoda kita untuk berbuat dosa yang lain lagi anak-anak. Tuhan akan memampukan kita. Allah Roh Kudus akan menolong kita. Ayo kita belajar untuk berbuat tidak iri lagi, menggantikan dengan rasa syukur, ya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita mohon kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita supaya kita tidak ada dosa iri hati lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang iri hati. Bahwa dosa iri hati itu sangat berbahaya. Sekali akan merugikan diri kami, merugikan orang lain. Tuhan tolong supaya kami dapat melihat kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, mensyukurinya, dan juga melihat kelebihan orang lain dengan sukacita, memuji karena Tuhan pasti juga memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lebih daripada kami. Namun Tuhan juga akan memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan, tolong supaya kami terus mau mendengarkan teguran firman Tuhan. Sehingga ketika kami jatuh di dalam dosa iri, kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau berubah meninggalkan dosa iri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Singkat sekali ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat
18A. Nah, anak-anak, ada aktivitas yang akan kita lakukan, yaitu ambillah secarik kertas, boleh kertas bekas. Ini Bu Yamti juga pakai kertas bekas, tetapi depannya bersih ya. Gambarlah 2 hati ya. 2 hati, kemudian yang sebelah kanan ditulisi iri. Ini iri hati. Iri hati itu dosa, harus segera kita hapus, kita silang dengan, kalau punya pensil merah atau krayon merah, pakailah krayon merah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini anggap aja ini sudah tidak pakai, karena dosa ini tidak harus kita hapus, kita ganti. Hati kita harus dimasuki oleh Tuhan Yesus, maka harus ada salib. Biarlah kuasa salib Kristus yang menguasai hati kita, sehingga dosa tidak masuk lagi ya. Ayo anak-anak, kita tetap semangat supaya kita bisa mengalahkan dosa bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kuasa salib Kristus menguasai hati kita. Bagi yang kelas besar, anak-anak madya, mari silahkan coba dalam hal apa saja aku gagal terhadap orang yang punya kelebihan. Kalau melihat teman yang lebih cantik, lebih pandai, aku suka iri. Buatlah daftar dan setelah itu mintalah ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu berikutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom. Nah, anak-anak, selama kita masih di rumah, kita online sekolah minggu. Online dulu. Kita persembahan caranya bagaimana? Seperti biasa dimasukin ke amplop. Oke, Ya. tapi uangnya harus rapi ya. Oh, iya dong. Betul, Yang rapi terbaik karena buat kita Tuhan. berikan kepada Tuhan. Betul. Disimpan, boleh nanti dimasukkan di kotak persembahan di gereja ya. Kita betul. nyanyi lagu stop supaya kita ingat apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, menjadi anak yang baik sesuai firman Tuhan. Kita Betul. nyanyikan ya. Stop. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, kuatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daguku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Nah, hari Oke, ini ya. tidak ada yang ulang tahun, Ada ulang tahun ya. nih. Kita lewati, Betul. tetapi minggu depan tetap akan ada ibadah sekolah minggu secara rutin ya. Tapi ingat Betul. anak-anak, tetap di rumah ya. Kalau bosan, lakukan aktivitas yang bagus dan positif. Ya. Entah itu memasak, Betul. berkreasi di Betul. rumah ya, tetapi tetap protokol Jaga kesehatan ketat ya. Kalau pas keluar pakai Pakai masker. masker dengan Iya, benar. Oke. Ya. Nah, sebelumnya kita mau doa penutup. Pak Agus yang doa Oke. ya. Oke, Mari kita mari berdoa. kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Dan juga terima kasih juga untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman itu dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa dan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang pakai persembahan ini untuk pelayanan di gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bye-bye. Selamat ketemu